Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi 5 tips menghindari komplain customer. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi ini pasti sering banget terjadi ya bagi teman-teman yang terutama udah terima orderan nih dari para customer. Nah, kira-kira seperti apa sih tips-tips menghindari komplain dari para customer? Semoga ini juga membantu teman-teman yang ingin merintis bisnis di bidang crochet. Kita simak bersama tipsnya ya. Yang pertama adalah posisikan kita dan customer kita itu sejajar ya teman-teman. Jadi seperti partner rekan kerja seperti itu. Jadi kita sebagai penyedia jasa dan customer kita itu sebagai pengguna jasa. Nah, di situ nanti akan tercipta bahwa kita tuh saling respect dan bisa saling membutuhkan. Karena di dunia bisnis modern sepertinya sudah jarang ya teman-teman kalau customer itu adalah raja. Di sini yang harus diposisikan adalah bahwa customer dan penyedia jasa itu harus berimbang gitu. Karena itu akan menciptakan suasana bisnis yang lebih sehat dan lebih berimbang. Dan yang kedua adalah kita harus selalu mengingatkan customer kita bahwa ini adalah produk-produk handmade. Yang tentu saja biasanya kalau customer itu datang membawa referensi, itu kita harus menjelaskan dari awal kalau misalnya hasil buatan kita itu akan berbeda dengan referensi yang dibawa customer. Jadi dari awal juga kita harus menjelaskan kalau ini produk handmade yang tidak mungkin itu sama ya teman-teman. Jadi karena buatan kita pasti akan berbeda dengan referensi yang dibawa customer. Yang ketiga adalah menjaga kualitas produk. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan nih teman-teman, jangan sampai teman-teman itu melakukan perubahan benang ya atau perubahan material tanpa ACC dari customer. Misalnya nih, teman-teman mendapatkan orderan berbentuk amigurumi, tetapi benang yang untuk bikin bajunya itu misalnya habis, teman-teman harus ACC dulu nih, harus memberitahu kepada customer apakah dia tidak keberatan kalau misalnya benang itu diganti dengan material yang lain. Nah, ini penting ya teman-teman supaya nanti customer kita ketika mendapatkan produk hasilnya nih kok ada yang berubah atau yang berbeda dengan referensi atau dengan perjanjian awal, itu kita harus menjaga supaya itu tidak terjadi. Semakin detail kita menjelaskan material yang akan kita gunakan di project itu, maka itu akan semakin baik. Jadi itu perlu ditekankan ya teman-teman. Yang keempat adalah sesuai dengan deadline. Nah, ini adalah juga yang penting juga nih teman-teman, karena saya tahu biasanya deadline itu ada yang sangat cepat sekali, ada yang bisa lama sekali. Nah, usahakan teman-teman harus selalu tepat waktu dengan deadline. Bisa jadi mungkin ada beberapa kasus itu teman-teman bisa mendapatkan deadline ekstra gitu ya. Misalnya customernya itu tidak masalah kalau misalnya produk hasil teman-teman itu belum jadi. Tetapi yang satu yang saya selalu ingatkan teman-teman, jika memang tidak bisa mengikuti deadline dari customer, teman-teman harus selalu mengkomunikasikan dengan customer itu ya. Jadi pastikan customer itu juga tahu, teman-teman jangan hilang-hilangan gitu kalau misalnya memang tidak bisa sesuai dengan deadline. Nah, tetapi yang perlu diingat di sini adalah yang terpenting usahakan teman-teman mengerjakan itu sesuai dengan deadline atau bahkan lebih cepat. Nah, yang kelima ini juga salah satu yang penting banget adalah teman-teman harus selalu upgrade skill dan material yang teman-teman gunakan di project teman-teman. Jadi selalu perdalam ilmu teman-teman dengan melihat tutorial di YouTube, kemudian baca buku, perdalam semua ilmu-ilmu dan teknik-teknik dalam knitting dan crochet teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus selalu upgrade menggunakan material-material baru di project teman-teman. Jadi itu akan menambah value kerjaan teman-teman. Zaman sekarang itu sangat mudah banget ya teman-teman menemukan tutorial-tutorial di YouTube gitu. Kalau ingat-ingat zaman dulu saya awal mulai itu semuanya harus selalu dari buku. Jadi susah banget untuk mencari ilmu-ilmu karena ilmunya itu hanya source-nya dari buku. Nah, sekarang adalah saat yang tepat buat teman-teman itu belajar memperdalam lagi ilmu-ilmu teman-teman lewat YouTube. Oke, itu tadi 5 tips menghindari komplain customer. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!